Selamat datang di channel para Real Man. Pada Senin 24 Februari kemarin, mantan Menteri Pertahanan Rusia yang dulu sempat mengomandoi perang dahsyat Rusia-Ukraina selama kurang lebih 2 tahun dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, dia adalah Mang Sergei Shoigu, tiba di Indonesia untuk memulai kunjungan kerja yang bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia. Kunjungan ini yang berlangsung hingga Jumat besok, yaitu 28 Februari, di mana pertemuan ini mencakup pembahasan isu-isu penting seperti keamanan, pertahanan, dan pengembangan kerjasama di berbagai bidang yang menjadi kepentingan bersama antara Indonesia dan Rusia. Pada hari Selasa 25 Februari 2025, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerima Sergei Shoigu di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan yang berlangsung hampir 2 jam tersebut diakhiri dengan momen simbolis berupa pertukaran cendera mata yang menunjukkan keakraban dan komitmen untuk terus menjalin hubungan yang baik. Apa itu cendera matanya, Bang Messi? Yang dari koper hitam itu dari Mang Shoigu, terlihat itu adalah sebuah pistol lengkap dengan aksesoris tambahannya. Dan kemudian terlihat Mang Shoigu memberikan sebuah patung Garuda berwarna emas. Sedangkan yang di koper kayu itu adalah dari Presiden Prabowo. Juga terlihat sebuah pistol berlapis emas yang ada di dalamnya. Dalam pertemuan ini, kedua pihak membahas perkembangan hubungan bilateral dengan fokus pada isu-isu terkini yang relevan bagi kedua negara. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya Rusia untuk memperluas pengaruh geopolitiknya di Asia Tenggara, terutama setelah sanksi Barat akibat perang di Ukraina. Selain bertemu Presiden Prabowo, Mang Shoigu juga mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Indonesia saat ini, Syafrin Samsudin, di kantor Kementerian Pertahanan Indonesia. Pertemuan ini menyoroti kerjasama di bidang pertahanan, termasuk rencana latihan militer bersama dan juga modernisasi alutsista. Shoigu dan Syafrin membahas langkah konkret untuk memperkuat hubungan historis dan strategis yang telah menjadi pijakan bagi kolaborasi kedua negara selama beberapa dekade ini. Diskusi ini mencerminkan minat bersama untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan di tengah dinamika global yang terus berubah. Para pengamat yang kami baca analisanya mengatakan bahwa Indonesia melihat peluang kerjasama dengan Rusia sebagai salah satu cara untuk menyeimbangkan pengaruh Barat di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Rusia, kunjungan ini merupakan bagian dari strategi untuk memperdalam hubungan dengan negara-negara Asia Pasifik setelah Rusia mengalihkan fokus geopolitiknya menyusul konflik dengan Ukraina dan tekanan dari sanksi internasional. Kunjungan ini pun menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang semakin relevan di panggung dunia. Apalagi konflik masa depan yang diperkirakan berada di wilayah Indo-Pasifik, di mana Indonesia memerankan pengaruh besar di kawasan. Ya, mungkin kurang lebih seperti itulah sedikit informasi yang bisa kami sampaikan kepada Anda mengenai mantan Menhan Rusia yang bertemu dengan mantan Menhan yang sudah menjadi Presiden Indonesia saat ini. Min, gimana Lancet, Iskandar, Krasnopol, dan kawan-kawannya, Min? Admin juga tidak tahu, wahai saudaraku. Kita lihat saja perkembangannya ke depan. Dan yang terakhir, bagaimana menurut pendapat Anda mengenai berita ini? Berikan komentar Anda.